tekanan mentalnya kan cukup kuat gitu. Yeah. Kok gue dibenci kanan, dibenci kiri. Kalau kita mau cerita, bukan teman JKT ya, teman sekolah. Kalau kita cerita, dia nganggapnya kita nih mau pamer, show off, sombong. Lama-lama bilang, Tuhan, ini gue hidup mau ngapain lagi ya? Obat penenang minum. Terus di Jepang dulu hampir lewat. Makin saya doa, makin kesana jauh. Tapi saya cuma bilang gini deh, saya capek, saya mau jadi keset kaki Tuhan aja. Pertama kali ketemu Eca. Ini yang belum terjawab tadi. Kan ngomong ANJIR. Hah? Gitu. Ih, kok kasar banget sih? Dia ngomong gitu. Ini laki apaan sih? Gue ngomong anjir katanya kasar. Pas lu pertama kali nikah dibully sama netizennya JKT48 gitu. What was that about? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Karena lu di JKT48. Iya, jadi karena kayak ini lu nyusahin sekolah lu gitu. Jadi itu 2 kali lipat tuh. Terus kayak misalnya kita kan kalau dihukum di luar sekolah, di luar kelas, itu kan maksudnya di otak aku ya. Lu kalau di luar kelas lu harus tetap belajar dong. Lu ngintip lah seenggaknya dari jendela. Itu gue dijambak sama guru gue. Ngapain kamu? Lah Bu, saya mau lihat. Kamu nih di luar emang gak usah belajar, diem di sini kayak ini gimana sih maksudnya? Ya, aneh banget sih gitu. Iya, aneh. Aneh ya gitu. Saking kayaknya banyak yang sebel gitu loh, karena kadang suka izin, kadang apa kayak gitu loh. Terus abis itu jadi kayak tekanan mentalnya kan cukup kuat gitu. Ya. Kok gue dibenci kanan, dibenci kiri, teman-teman. Kalau kita mau cerita, bukan teman JKT ya, teman sekolah. Kalau kita cerita, dia nganggapnya kita nih mau pamer, show off, sombong. Padahal gue tuh lagi mau cerita tentang gue tuh capek. Gue tuh abis dari sini. Jadi kayak wah gak punya siapa-siapa nih, kosong, hampa. Lama-lama bilang, Tuhan ini gue hidup mau ngapain lagi ya? Wow. Gitu kayak kok gue udah nyari Tuhan kayak makin jauh. Gue udah coba nih yang namanya saat teduh. Katanya mau deket sama Tuhan saat teduh. Tapi kok gue gak ngelihat adanya Tuhan gitu loh dalam hidup gue kosong gitu. Terus kayak gue lama-lama obat penenang minum. Terus di Jepang dulu hampir lewat. Gara-gara saking mungkin asam lambung tuh tinggi banget waktu itu lagi di Jepang. Terus memang waktu itu manajemen udah baik sih, ngasih obat ngasih apa. Cuman kok gue makin minum obat perut gue makin gede ya, kayak orang ada balon gitu loh. Sampai akhirnya onsen kan. Kita pikir kalau onsen anginnya keluar. Iya. Taunya bukan anginnya keluar, roh gue keluar. Gue udah mau mati. Lu mau mati di onsen? Mau mati. Jadi abis dari onsen itu tiba-tiba kok kepala gue kelayangan ya. Tunggu. Mungkin kepanasan kali. Bangun keluar ke tempat bukan istirahat ya, dia kan ada tempat ganti bajunya. Ya. Ke tempat ganti baju, tiba-tiba kok gue ngeblank ya, gue ngeblank nih. Terus orang Jepang juga tega banget lagi, gue minta tolong gak ada yang mau nolongin. Mungkin takut kali, karena tiba-tiba kita gini, jadi pada kabur orang-orang. Terus tiba-tiba ngeblank, jebret, hilang jatuh, udah gak ada kesadaran. Terus cuma denger bunyi nying, udah. Terus kayak wah mati nih gue di negara orang. Udah, terus cuma bilang Tuhan kalau saya harus mati, harus meninggal. Ya udah mau ngomong apa lagi, tapi tolong kasih kesempatan saya 1 kali lagi energi buat saya tepok itu pintu. Biar pintu onsen kebuka, biar orang tahu kalau saya ada di sini gitu. Ditepok, puji Tuhan muntah. Sembuh, udah muntah sembuh. Dari situ GERD gue udah gak pernah kambuh. Oh puji Tuhan. Dari situ. Nah terus abis dari situ kayak oke. Gue kayaknya emang harus hidup gue ada purpose-nya ya. Tapi waktu itu pas lagi stres-stresnya hilang tuh kayaknya. Kalau maksudnya lupa ya kalau hidup kita tuh ada tujuannya. Jadi waktu itu kayak capek gitu. Jadi kayak bilang aduh Tuhan, saya kesana kesini hidupnya kok kayak hampa mulu. Ini saya mau ngapain ya hidup? Udah deh, saya nggak tahu lagi saya harus ngapain. Cuman 1 kalimat aku ingat banget waktu itu di kamar doa. Aku cuma bilang gini, Tuhan gini, saya nggak ngerti caranya berdoa kayak gimana. Saya nggak ngerti caranya saat teduh kayak gimana. Makin saya doa, makin kesana jauh. Tapi saya cuma bilang gini deh, saya capek. Saya mau jadi keset kaki Tuhan aja. Jadi? Keset kaki Tuhan. Saya mau jadi apa aja, yang penting saya sama Tuhan Yesus. Jadi keset kaki juga saya mau, yang penting hidup saya buat Tuhan Yesus. Dari situ, itu kalau ngomong-ngomongnya Caca gini, makanya kalau doa dipikir. Karena langsung dijawab sama Tuhan. Jadi keset kaki tuh langsung dijawab. Jadi abis itu jadi keset kaki pun saya mau. Terus nangis. Tapi ya lucunya, itu doa kan mau jadinya jadi keset ya, jadi bagian terendah. Tapi itu hidup tuh beban kayak hilang loh. Kayak 100 ton tuh diangkat gitu. Kayak hidup tuh kayak langsung sukacita. Langsung. Begitu lu doa langsung. Itu langsung. Karena berasa banget hidup tuh kayak berat, capek, kopong, kosong. Itu kayak bless, hilang. Kayak oh my god, kok gue tiba-tiba ngerasa enak ya, tenang ya. Kok kayak dipeluk Tuhan ya. Kok hidup gue kok kayak hangat ya gitu. Langsung itu. Jadi nangis sejadi-jadinya. Karena kan gak pernah ngerasa kayak gitu kan. Ini apa gitu loh. Oh my god, ini loh ternyata Tuhan nih kalau
begini ya. Kadang kita tuh logika kita bermain kayak, oh Tuhan tuh disamperin dengan cara begini. Tapi ternyata dengan kita merendahkan hati, kita nggak tahu apa-apa, kita kosongin hidup kita, Tuhan tuh mau lo isi lebih lagi hidup kita kayak gitu loh. Jadi kayak, wah itu yang gue butuhin gitu. Udah, itu obat penenang lepas, nggak penuh ketakutan lagi apa segala macam. Cuma waktu itu dia pesan, jaga pergaulan kamu, karena pergaulan itu juga menentukan hidup kamu juga nanti akan seperti apa gitu loh. Karena selama masih bergaulnya di area yang salah, lu pola pikirnya akan salah, cara ngomong lu akan salah. Karena pertama kali ketemu Eca Ini yang belum terjawab tadi. kan ngomong ANJIR, jadi ketawa-tawa, ah iya anjir, dia, hah gitu, ih kok kasar banget sih, dia ngomong gitu. Terus gue kayak, ini laki apaan sih gue ngomong anjir katanya kasar. Terus habis itu kayak apa sih gitu kan, bingung. Terus jujur, kamu cerita gak sih? Aku tuh waktu itu, jadi aku tuh tahu dia cuma di Idola Cilik. Oke. Setelah itu aku nggak tahu. Jadi emang anak kurang ajar ini waktu salaman, halo, kan udah nggak di Idola Cilik ya? Sekarang jadinya ngapain ya? Bentar, lu sempet di Idola Cilik ngapain? Main drum. Iya, main drum. Lu tahu dia di Idola Cilik main drum aja? Iya, karena waktu itu kan maksudnya emang dia waktu itu pada zamannya Idola Cilik memang rame banget kan sama Kaoki kan gitu loh. Jadi kayak nih drummer siapa sih kerja tidur matanya bengep. Ih, sebel banget gue main di drummer gitu kayak lihat main gak sih lo, mata lo bengep mulu gitu kan. Kasian banget. Jadi gue tahu dia gara-gara itu gitu. Aku tahu dia gara-gara itu kayak oh ini drummernya matanya bengep ya gitu. Gambar diri gimana mau pulih nih gambar diri? Gambar diri. Terus abis dari situ kayak ketemu lagi karena waktu itu JKT mau bikin band. Aku udah ceritain nih. Nah iya kan, jadi makanya aku bilang kayak lu kerjanya ngapain ya gitu. Karena clueless banget. Duh gue tanya apa ya basa-basi. Clubbing di mana? Udah gila kan? Iya. Zaman itu gitu. Suka clubbing di mana? Iya, suka clubbing di mana terus gini. Hah? Clubbing? Enggak. Di rumah? Di rumah. Ih, gue takut banget gitu. Jadi pas masuk mobil, oh ya thank you ya, udah ngobrol, udah dikasih CD-nya kan dia cerita belum dikasih CD? Belum. Jadi kita ngobrol karena mau kasih CD lagunya dia. Lagunya Eca? Nggak ada basis namanya Indro Harjodikoro bikin karya, gue tuh main di situ. Oke. Terus gue kasih lah gitu. Gitu, gara-gara itu jadi kayak oh oke, CD-nya udah dapat, udah oke thank you. Pas tutup mobil, amit punya suami macam kayak gitu. Aneh banget. Ngomong anjir salah. Ditanya clubbing dia bingung. Ih amit Tuhan. Jangan kasih cowok kayak begitu deh. Jadi laki gue. Padahal kamu clubbing juga jarang. Iya. So clubbing sih paling clubbing emang. Clubbing cuman kalau teman ulang tahun gitu kan ya. Karena gak mungkin. Masa gue izin sama gue mau clubbing. Hilang pala gue. Jadi ya gitu. Konservatif. Gitu kan. Tapi kayak pas dia ngomong gitu makanya dia bilang kamu pergaulan harus yang benar. Berani gak kalau udah sekarang kan kamu udah kenal Tuhan, kamu udah tahu tujuan hidup kamu melayani, kamu mau dipakai Tuhan nih, kamu harus berani meninggalkan pergaulan kamu yang gak bagus gitu. Ini challenge buat kamu, berani gak? Terus aku bilang enggak. Enggak. Memang mau tanggung temen gue. Jadi kalau aku nikah bridesmaidnya siapa? Iya. Karena kan kayak hidup gue dari umur 15 tahun cuma di JKT, yang gue tahu cuma orang-orangnya itu. Nah berarti di luar JKT teman sekolah gitu kan. Nah memang yang paling gak oke pergaulannya memang teman sekolah gitu. Nah jadi Eca bilang ya teman kamu kan banyak, ada JKT dia ya pengen kayak yang lain, gue JKT mulu hidupnya ibaratnya gitu loh kayak gue udah 24 jam ketemu yang ini, boleh lah ada yang lain yang gitu. Yang nakal-nakal dikit lah. Iya kan gitu. Terus dia kayak gak bisa Bi, harus berani kalau mau ikut Tuhan harus full gitu. Kalau mau mengubah kebiasaan buruk harus ninggalin dulu. Iya. Nanti kalau udah kuat silahkan temenan lagi. Wow. Gitu, untuk dia berhenti bilang ngomong ANJR aja kan butuh ditarik dulu sejenak tuh. Wow. Difilter dulu sampai bersih, silakan ketemu lagi udah kuat. Gitu. Dia bilang kalau lu aja belum kuat, ya lu gimana mau jadi berkat buat mereka? Lu ketarik lagi gitu. Ya. Akhirnya ya udah kayak aduh nggak bisa, titik. Cuma bilang sama Eca nggak bisa Ca, lu mau tanggung jawab, lu memang gantiin temen gue. Terus dia cuma bilang Tuhan yang akan gantiin temen kamu. Terus kayak kenapa sih dikit-dikit ya Tuhan gitu kan. Gue gak ngerti gitu. Tapi benar kan diganti kan. Tapi abis itu akhirnya aku bilang oke, aku doa oke Tuhan kalau memang ikut Tuhan ini maksudnya harus membuang pergaulan yang gak bagus, berarti saya percaya kalau saya ikut Tuhan, Tuhan akan tanggung jawab sama hidup saya. Artinya Tuhan akan gantiin teman-teman saya yang gak oke dengan teman-teman yang baik. Tuhan gantiin semuanya. Baik-baik sekarang. Baik banget. Anak itik, anak Anaconda. Gue sampai sekarang jadi akhirnya Tuhan gantiin ada satu orang yang memang dari zaman kuliah sampai saat ini gitu. Itu benar-benar teman yang paling dekat ya. Sebut.
Gaby ya. Ntar abis dia nonton dia nangis nih. Nangis. Aku Jadi- disebut di Daniel tentang Itu tuh teman dekat banget. Jadi kayak Gaby kita bisa baik-baik. yang benar-benar saling menguatkan, doain bareng. Kayak dia lagi susah dia cerita segala macam. Yaudah kita doa yuk bareng yuk. Jadi kayak benar-benar Wow. teman yang dulunya banyak mungkin cuma digantiin yang benar-benar yang gila-gilaannya satu. Tapi yang satu tuh value-nya mahal gitu. Jadi So kayak good. Ya. itu jauh lebih berharga dibandingkan yang mungkin ya maaf ya bukan kalian-kalian gak berharga bukan gitu. Iya. Maksudnya gak membawa yang baik juga untuk aku. Tuhan Ya. gantiin yang benar-benar berharga banget gitu loh. Lu jatuh cinta sama Eca kapan? Maksud gue Tuhan amit-amit jangan sampai punya laki kayak dia gitu sampai akhirnya lu jatuh cinta sama Eca itu kapan? naksir duluan ya. Lu kapan ya? Itu kayak berjalan lama-lama Iya. karena berjalan dengan waktu sih. Karena waktu itu dia kayak jatuhnya kayak mentor kan, gitu. Oh, drum, mentor drum. Ya enggak, mentor rohani. Oh. Drama gue gak pernah diajarin sama dia. Jadi mentor dalam ketuhanan gitu atau Aha, mentor ketuhanan Oke. yang Maha Esa. Tuhan dari Maha Esa gitu. Jadi lebih kayak gitu karena maksudnya dia kan dia tahu lah akhirnya karena dari ngomongan kasar, dari pertanyaan aja lu udah aneh, terus ngobrol-ngobrol oh nih anak begini ya ternyata. Jadi dia yang mulai kasih tahu kayak lu kalau misalnya mau pelayanan, maksudnya jangan takut, semua tuh memang gak ada yang layak, tapi Tuhan layakkan. Makanya kekudusan dihidupi, dikejar kayak gitu-gitu. Terus kayak misalnya pergaulan buruk belajar harus ditinggalin gitu. Kamu belajar baca Alkitab setiap hari gitu. Kalau misalnya belum ngerti baca aja, yang penting baca dulu gitu. Nanti Tuhan yang kasih Tuhan yang ngomong Hikmat. sama kamu hikmat kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Ya cukup banyak sih, tapi abis Dan itu di situ lu mulai jatuh cinta gitu. Kayak wow, Tuhan akhirnya iya. kok jadi awalnya lebih ke gini, jatuh cintanya lebih ke oke, gue merasa orang ini bisa mengubah gue dan bisa mendekatkan diri ke Tuhan, tapi dengan yang benar ya. Kan ada orang iya gue deketin diri ke Tuhan sih gara-gara dia, tapi sebenarnya masih ya Nah, begitu ya gitu. ya. Ini benar-benar dia keras banget gitu. Kayak bisa tuh kita mau pergi, terus dia nanya, lu udah baca Alkitab belum hari ini? Masa sih aku gitu? Lu lupa. Lupa. itu kurang keras apanya? Itu keras banget lah. Karena gini, bahkan waktu nikah, Itu radikal. waktu nikah kita nggak bisa keluar rumah kalau kita nggak baca Alkitab. Jadi kayak tungguin gue, baca gue lama, tunggu gitu, sabar. Aku lupa loh jujur. Awal-awal nikah kan sampai kamu gitu banget kan. Maksudnya awal nikah dia lebih strict, sekarang dia udah lebih longgar. Maksudnya bukan membiarkan, Soalnya tapi kamu dia udah baca juga. ya dia udah tahu gitu loh. Maksudnya value-nya udah ada, udah ketanam. Ya. Tapi awal-awal bangun pagi teduh dulu Be, doa dulu Be. Ya gue kan ambil HP. Terus kita baca Alkitab apa segala macam. Jadi kayak tungguin kayak udah dia baca cepet banget lagi gitu kan. Emang dia bisa baca cepet gitu loh. Oh, oke. Lumayan. Ya, Kalau aku lelet bacanya. gue tipikal yang lelet. Iya, ya. terus Tapi gitu. istri gue speed reading juga sih, Nah, ya, sama. Pernah tuh dia metodenya satu Alkitab baca bareng. Dia udah mau balik, tunggu gue belum kelar. Gara-gara biar kita ayo ya, gue tahan lu biar kita pergi bareng nih. Gue baca Ya, Alkitab dulu gitu ya, kan. ya, yang ada berantem sih itu. Iya kayak udah akhirnya ya udah baca di sana deh gue di sini. Kayak gitu-gitu. Itu sih. Jadi gara-gara itu lama-lama gue hidupnya bisa berubah, bisa lebih baik apa segala macam. Ya udahlah ini yang Tuhan kasih gitu. Naksir Kayak gitu. duluan kan. Ya, lu kamu Bi. Iya iya saya. Masa pertemuan pertama dia bilang gini, itu pakai kacamata, buka aja kalau buka lebih cantik. Harus dibuka di Coba ya tetangga kamu. guys, nih. coba dilihat nih yang kayak gini-gini. Tapi Apa namanya? Apa lama? apa lama? Klasik banget ya, tapi Iya, klasik. iya. Manjur. Iya, kuno. Kuno ya. apa gue yang kuno juga ya? Nggak, in a way memang gue percaya harusnya cowok yang mengambil langkah duluan sih. Oke. Nggak salah cewek naksir duluan, cuman inisiatif sebaiknya di cowok sih ya. Kenapa? Karena kan Adam diciptakan duluan. Oke. Iya. Ya, Oke. Dan cowok kan pemimpin, Oke. adalah pemimpin. Bukan berarti perempuan nggak bisa memimpin, tapi ketika Tuhan memberikan mandat itu ya sebisa mungkin kita yang memimpin lah. Kita yang mulai Gue gak inisiatif. ngira sih ini keluar dari mulut seorang Eca gitu. Karena emang kita hari ini butuh banget cowok-cowok yang kuat, Bro. yang pede untuk memimpin gitu. Oh iya. Karena sekarang ini banyak cowok-cowok yang lemah menurut Iya, gue. iya. Jadi kebalik. Ya, Ketika Iya. strukturnya kebalik, kita buka celah buat roh jahat. Udah Iya. nggak oke lagi. Karena udah nggak sesuai Alkitabiah Iya. kan, melenceng sedikit aja tuh, udah tuh setan bisa bikin sesuatu di situ. Gue percaya kuasa Tuhan tetap lebih besar, tapi ketika kita nggak mengikuti struktur yang Tuhan berikan, udah ada cacat kan tuh. Makanya kan selalu ada bilang kan, jangan salahin kalau cewek lu dominan. Hmm. Bisa jadi karena Cowoknya cowoknya tidak nggak bisa ambil mimpin. peran gitu. Iya. Karena Wow. ada celah yang tidak yang dibuka,
perannya nggak diambil, ya udah mau nggak mau kan harus ada yang lebih dominan Wow. untuk mengatur kan, kayak Iya. gitu. Jadi kita juga basicnya Echa nih dominan dan aku dominan. Gitu. Jadi awal-awal pacaran dan menikah cukup jadi PR yang darder dong. Iya pokoknya ya. Parah gitu kan. Pacaran juga kerja berantem terus gitu. Karena egonya sama-sama tinggi kan. Dominan gak mau Yeah. diatur dua-duanya Yeah. gitu. Cuman akhirnya waktu itu dia bilang, ini kayak gak bisa kayak gini terus deh. Ini lama-lama hubungan udah gak sehat. Berantem kita nggak cerdas, gue bilang. Iya dia bilang berantem Kita nggak berantemin cerdas. hal yang sama terus. Hmm. Terus kita doa Tuhan, tolong berikan kita kecerdasan untuk memilih mana yang harus diberantemin, mana yang enggak. Iya dia Jadi kan sejak saat gitu itu kan. kita pilih. Terus Wow. habis itu dia bilang, iya tapi harus pilih dan kamu harus bisa belajar untuk menurunkan ego gitu loh. Bukan Wow. kamu gak boleh dominan. Jadi akhirnya kita sepakat perempuan boleh dominan gak? Boleh. Tapi ada saat-saat dia harus dominan, ada saat-saat dia harus tunduk sama pemimpin. Ya kalau di sini Yeah. berarti suami gitu. Yeah. Jadi kayak kalau misalnya contoh Echa apa ya? Dia tuh kadang kalau mengorganize sesuatu gitu, dia gak cakap di sana. Istrinya lebih cakap di sana. Ya berarti masuk kan. Ya udah Right. dominannya keluar di situ. Oke, Right. Bi, kamu begini ngatur gini Right. gitu. Jadi tapi pas misalnya contoh kayak makan, dia tuh Bi kamu pilih, terserah kamu aja Bi, dia gitu kan. Aku langsung no, belajar kamu yang pilih. Kamu, karena kamu pemimpin, aku gak mau. Kamu. Abis itu dia terapin, oke deh, abis gue pilih, nanti kalau mau pergi kemana lagi lu yang pilih ya. Jadi kita belajar ngimbangin. Terus abis itu ya aku belajar sih, maksudnya dia akan menjadi kepala keluarga, akan menjadi buruk pernikahan kita kalau seorang istri gak mau tunduk sama suaminya gitu. Jadi abis itu aku akhirnya belajar pendudukan diri. Oke, ini mungkin ada tadi statementnya itu, istri harus tunduk sama suami. Gak semua orang istri itu setuju sama, Yep. sama lu, Iya betul. right? Apalagi di zaman feminisme ini, Betul. dan sepertinya kayak enggak lah, kita justru harus equal. Suami dan istri harus equal gitu, harus rata Iya, gitu iya. kan, dan sama-sama dominan ya emang kayak gitu. What do you say to that? Ada nggak di mana Tuhan ngerubah hati lu sehingga lu akhirnya jadi ya tunduk sama suami gitu? Ya karena Alkitab ngomong istri tunduk. Cuma di bagian itu aja. Istri tunduklah pada suami gitu kan. Oke. Nah dari situ abis itu aku bilang ini tunduk yang kayak apa Tuhan? Masa semuanya harus gue tunduk gitu? Betul. Kalau suami lu abusive, Iya, suami lu gitu. mabok gitu, Iya, lu harus tunduk. Betul. Jadi abis itu Tuhan kasih hikmat. Kamu tunduk sama hal yang memang harus kamu tunduk. Tapi kamu boleh bersuara sama hal yang kamu harus bersuara. Jadi lebih ke gini. Kalau suami kamu butuh masukan, butuh saran, butuh kamu kuatin, butuh kamu push, silakan dominan di situ, silakan kamu bersuara di situ. Tapi ketika suami kamu misalnya gini, perintahnya dia selama benar gitu, selama benar dan sesuai firman pastinya, silakan lakukan gitu loh. Karena ini kepala ya imam yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kamu gitu. Jadi aku waktu itu belajarnya di situ. Karena memang gini, kebetulan background keluarga aku, papa mama nih gak harmonis gitu. Oke. Jadi aku akhirnya merasa gini, gue gak mau mengulang hal yang sama di kehidupan orang tua gue dulu gitu. Jadi kalau mama aku tipenya gini, dia gak mau ribut, jadi belaga tidur. Bapak gue ngomel dia belaga gitu. Mohon maaf ya ibu bapak saya ya, mami papi masuk lo di sini. Gak pakai izin lagi gue. Gak apa-apa biar jadi berkat. Dia gitu dia tidur. Terus mah. Papi aku keluar dia gini, bapak lu udah pergi. Aduh gue pusing gitu. Film Korea banget sih. Kesel banget. Korea Utara tapi. Gitu. Dan itu jujur ya ketransfer loh ke aku. Oh wow. Aku waktu pacaran itu, waktu kita berantem, aku tuh mengeluarkan segala macam alasan untuk stopin berantem. Tapi gak menyelesaikan masalah. Jadi kayak yang penting lu diem ngomong, yang penting lu gak nanya lagi gitu. Kayak nanti ketiduran lah, nanti tiba-tiba kayak telepon lah, nanti nangis lah, nanti apalah kayak gitu. Nah dari situ aku Pokoknya mikir, distract. ya dari situ aku mikir itu gak benar. Berarti apa? Kalau memang ada hal-hal yang Echa gak oke, ya aku harus berani ngomong. Tapi kalau misalnya itu hal-hal itu membangun dan membenarkan hidup saya harus tunduk kayak gitu. Lebih ke situ. Jadi bukan yang pukul rata ya, lu kalau digebukin suami lu apa segala macam ya enggak. Lu harus ya lu harus bersuara juga gitu. That's good. Mencari pertolongan segala macam kayak gitu That's sih. good. Lu tadi bilang kalau pas lu pertama kali nikah dibully sama netizennya JKT48 gitu. What was that about? Belum nikah ya sebetulnya, pas Pacaran. ketahuan berpacaran ya. Pas ketahuan berpacaran. Karena kan pacaran tuh memang dilarang, tapi kita tuh makin deket menjelang benar-benar mau keluar. Iya. Menjelang lu mau graduate. Iya, graduate. Jadi puji Tuhan bukan yang bully parah gimana ya, tapi tetap ada yang keberatan lah ya, yang die hard fansnya gitu. Cuman ya gimana waktu itu ya? Jujur gue agak lupa, tapi gue tidak terlalu menanggapi lah. Iya, tapi cuman sempet shock sama dulu. kita sempat intens ya. Iya. Maksudnya tahun berapa? 2016-17an maybe? Oke. Mungkin Iya, ya. mungkin.
Kalau fansku tuh beda tipe ya, yang lebih pasrah gitu. Nggak yang galak. Kalau dia kan, wah, Iya, jadi ya Slanker, Wota itu kan lumayan setipe tuh kan yang. That's true, wah, actually. iya, Yeah. garis keras banget. Jadi Yeah. beberapa begitu. Tapi puji Tuhan ya gue belum mention tadi, beberapa support. Karena mereka bilang nih sama seorang musik nih cocok nih bla bla bla. Ya Iya. at least mereka melihat kecocokan di bidang itu oke lah. Ya banyak hal yang mereka nggak tahu tapi ya puji Tuhan mereka support gitu. tapi ada beberapa juga yang galak sih. Iya. Awal-awal sempat shock karena kan maksudnya ini kenapa? Belum pernah kan ada yang kayak gitu Iya. gitu loh. Waktu itu di Indo kan cukup baru ya. Kalau Korea, Iya. Jepang ya memang itu udah Iya. biasa gitu. Tapi Iya. di Indo itu hal yang baru kayak apa salahnya gue pacaran? Kok gue berpacaran malah gue dimaki-makiin gitu loh. Dia sempat kaget juga. Cuman lama-lama ya udah ngerti sih ya. Ya, ngerti habis banget. itu ya udah dicuekin aja nggak apa-apa gitu. Lebih ke situ. So, how is marriage life for you guys? Seru. Menyenangkan. Jadi kita tuh bersyukur banget baru saja melewati 5 tahun by the grace of God. Congrats. Karena kita sering ditakut-takutin orang di awal pernikahan. Hati-hati, 5 tahun pernikahan itu 5, wah 10 gitu. Beberapa orang bilang menikahan itu bukan mencari bahagia, mencari kehendak Tuhan. Wah, rohani banget ke sana ya. Tapi berarti Kehendak Tuhan lu nggak harus suka bahagia. cita dong gitu, lu nggak bahagia dong. Dan enggak, puji Tuhan kita sangat happy, sangat suka cita. Tantangan terbesar sekarang di pernikahan itu apa? Anak kali ya. Ya, yang tadi lo mention bro 4 kali 4 kehilangan kali anak kehilangan gitu. itu paling tantangannya itu sih. Itu sih. 4 kali Lebih keguguran. keguguran. Sebenarnya sih kalau pertanyaan orang-orang kayak kapan punya anak itu udah lewat banget sih. Itu udah tinggal udah nggak masuk kuping kiri keluar kanan udah mental. Masih menyebalkan kalau buat aku sih. Nah kalau dia ya, tapi kalau buat aku itu benar-benar udah mental banget. Tapi mungkin lebih ke ini ya yang kita ngobrol kadang mikirnya ih ini orang kok kayak gampang banget punya anak. Orang-orang kok gampang banget punya anak. Ada yang nikah baru nikah tahu-tahu udah hamil. Ada yang umur di bawah kita tahu-tahu udah punya anak, udah hamil, udah nikah gitu kan. Terus udah gitu ada orang-orang yang kayak maksudnya nggak mau punya anak malah punya anak. Sorry ya, gitu. gak mau menghakimi, sama sekali gak menghakimi. Tapi yang di luar nikah gak sengaja tiba-tiba bisa semudah itu yang bilangnya gini, gue gak mau, Tuhan gue gak mau, dapet juga gitu. Iya yang kayak gitu Iya, gitu. jadi- Tapi kok kayak kita perjalanannya cukup panjang dan bukan masalah panjangnya lagi ya, tapi berat Melelahkan. banget gitu kan, capek. Nggak cuman fisik, biaya juga, mental juga gitu kan. Jadi kayak sempat mention aku sempat depresi juga gitu kan. Iya. Cak, ini gue botak ya gitu. Tahu-tahu bolong botak pitak licin segini gitu. Gue udah kena keguguran 4 kali. Gue dikasih kepala botak. Terus waktu lagi keguguran pun itu masalah baru lagi. Mama gue pengen nangis karena aku bilang gini, Mam, kayaknya Tuhan mau suruh aku murtad. Tuhan, lu tuh jahat ya. Lu tuh rese sama gue. Gue tau lu ada Tuhan. Tapi anggap nih gue bodoh. Lu tunjukin deh ke gue kalau lu ada. Dan sebagai manusia biasa di saat itu kita tanya, Tuhan kenapa, salah apa?